Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Bagi Demokrat ini sesuatu yang fundamental. Kita merasakan dalam hiruk pikuk politik menuju pemilu 2024, seolah etika, integritas pribadi, dan komitmen politik menjadi tidak lagi penting dan relevan dalam mencapai tujuan. Ini yang justru menebalkan keyakinan politik saya bahwa perubahan benar-benar diperlukan. Karena demokrasi yang sejati hanya bisa rawat dan tetap eksis jika hal-hal mendasar tadi tetap dipertahankan. Saya kira itu penyelesaian yang manis gitu, yang etis, karena orang mau lihat profil Agus Harimurti sebagai seseorang yang dingin menangani soal dan selalu menganggap bahwa ya masanya belum tiba mungkin tuh, dan ada faktor-faktor lain yang dia sudah prediksi dari awal tuh, dan itu justru yang menuduhkan tuh. Itu sama seperti ketika AHY kalah waktu pilkada, juga mengucapkan hal yang sama tuh. Di tengah-tengah kemarahan orang, ya AHY muncul dan menganggap oke, terima kasih kami kalah dan tidak akan berhenti untuk memperjuangkan apa yang disebut hak, atau dalam tema ini apa yang disebut sebagai tema perubahan tuh. Tentu orang menilai faktor itu dan menganggap bahwa ada kematangan pada AHY. Walaupun akhirnya orang berhitung bahwa sayang sekali kendaraan perubahan itu tidak tuntas diasuh oleh Partai Demokrat. Tapi tentu Partai Demokrat punya alasan yang juga harus kita hormati, bahwa mungkin dia menganggap bahwa ya nggak mungkin ada perubahan kalau calon presidennya datang dari versi yang tidak ingin berubah, yaitu Caimin. Tetap dianggap itu faktor Jokowi. Jadi sebetulnya itu diselesaikan dengan baik, walaupun ada tema-tema lain yang membuat kita merasa bahwa masih ada kegundagulanaan, tetapi cepat dipadamkan tuh. Dan kalau saya baca komentar-komentar publik justru apresiasi terhadap sikap Demokrat itu, bahwa memang ada yang keliru di dalam watak kepemimpinan Anies. Tapi Anies juga berhak untuk menerangkan bahwa hal-hal yang sebetulnya keliru itu sudah dijelaskan, tetapi time is running out, udah nggak ada waktu lagi tuh. Jadi udah kita anggap aja bahwa itu udah berakhir, dan tentu kita menduga akan ada koalisi baru. Karena kalau enggak kan Demokrat itu jadi penonton dong. Tetap energi AHY tidak boleh dihentikan hanya karena berhenti atau keluar dari koalisi Anies. Jadi kemampuan masyarakat kita untuk melihat apa yang sublim, apa yang tersembunyi sebetulnya itu bisa membuat analis luar negeri menilai bahwa Indonesia sudah matang gitu. Walaupun ada konflik, tapi selalu bisa diselesaikan. Dan ini justru menyangkut reputasi Partai Demokrat yang berkali-kali kena ditundukkan oleh kekuasaan, mulai dari usaha perampokan partai dan galang gulung soal capres sekarang tuh. Dan akhirnya juga belajar dari situ. Tapi kalau kita bikin prediksi ke depan itu, kira-kira apa yang hendak dilakukan oleh Partai Demokrat? Dan itu pentingnya secara tidak terlalu lama, Demokrat harus menghasilkan kembali energi atau energi cadangannya. Kita anggap aja tetap ada energi cadangan itu. Nah, kita nggak ingin menduga itu. Tetapi tentu hal yang harus dipastikan bahwa Demokrat karena merasa bahwa lokomotif Anies itu tidak lagi seiring dengan ide perubahan, maka mesti Demokrat mengikuti ide baru yang bisa dia ciptakan sendiri kan. Jadi kalau Demokrat akhirnya berhenti atau sekedar ingin menyelesaikan dengan cara mencari gerbong baru, itu artinya Demokrat juga menyesal sebetulnya keluar dari Anies, tetapi belum bisa menemukan gerbong baru tuh. Nah, Demokrat diminta mungkin dalam 3 hari ini mengucapkan, mungkin dia bilang kita akan lead dengan ide yang sama, tapi dengan komposisi yang berbeda tuh. Itu lebih tenang.
Jadi Anies mengerti bahwa ya Demokrat memang lebih teguh di dalam ide perubahan. Anies juga mesti mengakui bahwa ide perubahan itu tidak mungkin dimaksimalkan melalui Caimin, kan itu lebih enak. Walaupun bagi Nasdem merasa bahwa yang penting menang, bukan soal perubahan tuh. Itu juga kalkulasi yang agak pragmatis. Karena orang menganggap ya kalau menang tanpa perubahan ya mending ke Prabowo aja, lebih jelas posisi Pak Prabowo kan. Itu yang kita sebut kondisionalitas yang menjadi absolut. Kan waktu Demokrat mengucapkan perubahan, semua orang menganggap bahwa hanya melalui Anies AHY perubahan bisa dilakukan. Memang secara kualitatif cuma itu. Kan nggak mungkin Anies dengan Sandi, Anies dengan Caimin, Anies dengan apa namanya segala macam itu kan. Tetap orang tahu bahwa Anies itu memang antitesa dan SBY antitesanya bahkan lebih kuat dari Anies tuh. Karena SBY selalu diposisikan sebagai faktor juga tuh. Jadi mungkin Demokrat akan ambil posisi yang betul-betul absolut bahwa memang dia tidak akan ikut pemilu, tapi dia akan setiap saat itu mengucapkan semacam ide radikal yang nanti akan menggumpal menjadi gerakan masyarakat sipil. Kira-kira itu yang saya bayangkan kan. Kan cuma cara itu tuh. Yang sebetulnya dalam bayangan kita FNN berkali-kali itu namanya people power kan. Dasarnya itu sebetulnya tuh. Tapi orang masih anggap people power itu berbahaya. Saya kira enggak. People power itu semacam ekspresi non-elektoral, tetapi dengan ide yang kuat. Supaya ide perubahan itu tidak dicaplok dalam sistem elektoral resmi, maka lakukan itu dalam sistem yang informal, yang namanya people power, dengan memperkuat masyarakat sipil. Orang yang berpikir bahwa pemilu 2024 itu akan menghasilkan perubahan kan. Jadi sebetulnya, yes, memang ini all the president man kan. Jokowi menguasai Anies melalui Caimin, menguasai Mega melalui Ganjar, menguasai Gerindra melalui Prabowo. Jadi sebetulnya kita tutup aja ide tentang perubahan. Jadi tetap ini ada tukar tambah. Jadi 2024 juga tukar tambah. Nah kalau Demokrat merasa bahwa semua udah tukar tambah, maka dia mesti ambil langkah yang di luar sistem. Nah itu biasa aja kan. Bekerja secara politik di luar sistem itu justru investasi yang bagus buat 2009. Jadi bayangkan kalau Demokrat terus-menerus atau bahkan ide yang lebih radikal lagi, Demokrat bilang kami tarik fraksi kami dari DPR sehingga DPR nggak ada fraksi Demokrat lagi kan. Itu lebih konkret supaya orang tahu Demokrat ingin bekerja bersama rakyat, nggak lagi bersama dengan sistem formal. Toh partainya nggak bubar, dia cuma bubarin fraksinya aja di DPR tuh. Walaupun kalkulasinya mungkin banyak orang jangan dong karena ada efek interest. Tetapi kalau mau absolut secara etis, bubarkan fraksi sebagai protes tertinggi ya Demokrat mesti bubarkan fraksinya di DPR. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.